Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pemenang Piala Dunia 2022 di Qatar adalah China. Bahkan boleh juga dikatakan China sebagai tuan rumah World Cup FIFA tahun ini. Mengapa demikian? Kecuali tim sepak bola nasional China, hampir semuanya adalah made in China. Qatar yang berpenduduk hanya 2,9 juta jiwa dengan luas daratannya hampir sama dengan luas Beijing akan mendatangkan 1,2 juta penonton dunia. Begitu banyak orang berkumpul di sini, bagaimana Qatar mengatur makan, minum, dan happy hour para penonton ini? Tentu saja ini adalah suatu tekanan besar bagi negara kecil seperti Qatar. Jika Qatar tidak dapat menanganinya sendiri, Qatar harus mencari orang kepercayaan di planet ini untuk membantunya. Siapa yang paling cocok menurut Anda? Menurut track record Google Search, orang kepercayaan itu adalah si monster infrastruktur China. Selama Qatar mampu membayar, semuanya serahkan saja kepada kakak besar China. China akan mengatur segalanya untukmu dengan jelas. Ini bukan menyombongkan diri loh. Karena China selalu menepati janjinya dan tidak akan mempermainkanmu. Bandara Internasional Qatar, Hamad, bertugas menyambut penggemar berat yang datang dari berbagai penjuru dunia, harus diperluas dan menginvestasikan puluhan miliar dolar ke China. China segera membangun area retail dan makan seluas 11.720 meter persegi, berdasarkan desain landscape kelas dunia. Menambah jumlah gerbang keberangkatan dari sebelumnya 140 menjadi 179. Pada saat yang sama, koleksi seni terkenal dunia akan dipamerkan di gedung terminal, disertai tanaman hijau ditanam di area yang luas, sehingga wisatawan tidak akan merasa Qatar adalah kota gurun. China juga menyediakan lounge kelas bisnis teratas seluas 9.000 meter persegi bagi para penumpang, yang dilengkapi dengan spa, gym, restoran, pusat bisnis, dan fasilitas layanan penumpang lainnya. Lalu lintas penumpang tahunan Bandara Internasional Hamad dapat meningkat dari sebelumnya 40 juta menjadi 58 juta. Masih khawatir jika itu tidak mencukupi? Gak apa-apa, setelah Piala Dunia, China akan terus mengembangkannya sampai throughput penumpang tahunan langsung meningkat menjadi lebih dari 70 juta penumpang. Mengingat sebagian tiran lokal akan datang dengan kapal pesiar, mereka perlu singgah di pelabuhan. Gak apa-apa, kakak besar China telah mengatur pelabuhan dengan standar konstruksi tertinggi untuk Anda. Dijamin Anda pasti puas deh. Setelah para tim, peserta, dan penggemar datang, mereka perlu mengangkut dan menurunkan para penumpang. Saat ini dibutuhkan banyak bis. Gak apa-apa, serahkan saja pada Yutong Bus China. Kali ini China telah menyiapkan 888 bus listrik untuk acara tersebut. Terlalu banyak penggemar, Qatar takut tidak cukup untuk tempat tinggal? Gak apa-apa. Selain hotel, China juga menyiapkan 20.000 rumah papan yang mirip dengan kontainer. Semuanya made in China yang berasal dari Guangdong dan Zhejiang. Setelah material diangkut ke Qatar, dua pemasang profesional dapat memasang rumah papan seluas 16 meter persegi dalam 3 jam. Jangan meremehkan ukuran kecil rumah papan ini loh. Interiornya lengkap dengan kondisi yang cukup nyaman. Ada double bed, toilet, AC, kipas angin, kulkas, dan semua yang bisa Anda bayangkan. Mengingat ibu kotanya Doha mungkin tidak dapat menampung begitu banyak orang. China Railway Construction segera membangun kota baru di gurun pasir yang memiliki segalanya seperti makan, minum, dan bermain untuk menampung 450.000 tamu. Nama kota kedua terbesar Qatar ini bernama Lusail. Jangan tanya saya mengapa disebut demikian deh. Selanjutnya, takut lapangan bola tidak cukup. Gak apa-apa, China Railway Construction menggunakan 1.774 hari membangun stadium utama Piala Dunia Qatar. Stadium Lusail yang mampu menampung 80.000 orang ini memiliki tampilan keseluruhan berbentuk mangkuk, membuat wisatawan mancanegara bisa merasakan keramahan masyarakat Qatar. Dengan luas internal 195.000 meter persegi, stadium ini merupakan tempat terbesar Piala Dunia saat ini.
Stadion Lusail akan menjadi tuan rumah acara penting seperti semi-final Piala Dunia, final, dan upacara penutupan. Ini juga merupakan proyek stadion Piala Dunia pertama yang dikerjakan oleh perusahaan China sebagai kontraktor umum desain dan konstruksi. Semua kursi kulit, layar LED besar, AC, bahkan fasilitas komunikasi, peralatan jaringan pusat komando dan kontrol, termasuk 10.000 pagar pengaman di luar stadion semuanya made in China. Konon kabarnya untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang dalam kepada China, Stadion Lusail dicetak di atas uang kertas 10 rial Qatar. Meski tim China sibuk makan seafood di rumah dan tidak pergi ke Piala Dunia kali ini, namun 3 wasit China diundang bertanggung jawab bersiul dan mendenda pemain selama berlangsungnya pertandingan. Untuk pertama kalinya tim wasit dari China akan tampil di Piala Dunia Putra. Selain itu, para penggemar di lapangan tidak hanya menonton pertandingan bukan. Mereka membutuhkan kaos, celana, bendera, klakson, peluit, dan lain-lain. Nah, semuanya serahkan saja sama pasar komoditas kecil terbesar di dunia, Yiwu Zhejiang. Menghadapi Piala Dunia semewah ini, siapa yang paling berkualifikasi memprediksi tim mana yang akhirnya akan menjuarai Piala Dunia ini? Jawabannya adalah indeks Yiwu. Beberapa pedagang di EU telah memperkirakan bahwa Inggris, Brasil, dan Argentina kemungkinan besar akan menjadi hotspot tahun ini. Seperti halnya mereka berhasil meramalkan kemenangan Donald Trump di tahun 2017. Mempertimbangkan tujuan daur ulang rendah karbon Qatar, China juga telah membangun stadion yang dirakit dari kontainer, Stadion 974. Seluruh stadion terdiri dari struktur baja modular dan 974 kontainer berbagai warna. Dan pada saat bersamaan, 974 adalah kode telepon internasional Qatar. Stadion ini menggunakan lebih sedikit material, namun memiliki desain yang lebih menarik secara visual daripada stadion tradisional, sekaligus memastikan efektivitas biaya. Meski hanya ada 7 pertandingan yang digelar di sini, namun tidak boleh membuat Qatar kehilangan muka, bukan? Makanya, semua yang Qatar butuhkan telah disediakan oleh China. Bagaimana jika para turis merasa belum cukup have fun-nya? Gak apa-apa, China juga telah membangun pulau buatan yang disebut Pulau Mutiara, The Pearl Qatar. Pulau ini meliputi area seluas 4 juta meter persegi, dengan total panjang pantai 35 km. Pulau ini merupakan kawasan pemukiman mewah yang sangat besar, memiliki villa, hotel, toko mewah, ruang pameran, dan kafe. Semuanya penuh dengan kemewahan dan berteknologi tinggi. Mengingat selama Piala Dunia, Qatar perlu menunjukkan kemewahannya kepada dunia. Menunjukkan teknologi energi hijaunya, tidak membakar minyak dan gas alam. China telah memasang 2 juta panel surya seluas 10 juta meter persegi pembangkit listrik fotovoltaik 800 megawatt untuk memastikan permintaan listrik selama Piala Dunia. Ini adalah pembangkit listrik fotovoltaik tunggal terbesar ketiga di dunia, dan juga merupakan proyek fotovoltaik terbesar di dunia yang menggunakan sistem pelacakan dan modul bifacial China. Teknologi energi hijau ini dapat menyediakan 1,8 miliar kilowatt listrik bersih per tahun, memenuhi konsumsi listrik tahunan 300.000 rumah tangga, dan mengurangi emisi karbon dioksida 900.000 ton per tahun. Qatar khawatir tentang penggunaan air berhubung daerah gurun yang sangat luas. Gak apa-apa, China juga telah membuat bendungan penyimpanan air untuk Qatar. Ada 15 waduk di dalamnya, masing-masing berkapasitas 500.000 meter kubik. Merupakan waduk tunggal terbesar di dunia yang dapat memenuhi permintaan air jutaan orang. Tentu saja belum berakhir di sini, karena China masih menyediakan banyak lagi, etc. Misalnya irigasi dan pemeliharaan rumput stadion disediakan oleh dukungan teknologi Universitas Ningxia. Puluhan ribu pohon-pohon di luar stadion semuanya diangkut dari Foshan, China.
Di samping itu, Qatar juga menyewa 2 ekor panda bernama Cing Cing dan Sihai untuk masa diplomasi 10 tahun di Qatar. Dalam daftar sponsor resmi tahun ini, perusahaan China adalah sponsor terbesar Piala Dunia, 1,4 miliar dolar. Qatar menghabiskan total biaya 229 miliar dolar untuk menyelenggarakan Piala Dunia, dengan total hadiah uang 440 juta dolar. Meskipun China tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah uang ini, namun China hampir telah memenangkan semua Piala Dunia Qatar ini. Jadi, menurut Anda, apakah masih ada pemenang lain selain China? Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!